1 Tesalonika pasal 5 ayat 12 sampai ayat yang ke-28. Nasihat-nasihat. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Salam. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Saudara-saudara, doakanlah kami, sampaikanlah salam kami kepada semua saudara dengan cium yang kudus. Demi nama Tuhan, aku minta dengan sangat kepadamu, supaya surat ini dibacakan kepada semua saudara. Kasih karunia Yesus Kristus, Tuhan kita, menyertai kamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan kita pada saat ini, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-22, Paulus memberikan nasihat-nasihat kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Nah, setelah ia memberikan nasihat kepada jemaat di Tesalonika, maka dalam ayat yang ke-24, Paulus mengarahkan perhatian jemaat ini kepada Allah. Mari kita membaca dalam ayat yang ke-24. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Paulus mengingatkan kembali, menekankan kembali kepada jemaat di Tesalonika, dan juga bagi saudara saat ini, bahwa Allah adalah Allah yang setia, Allah yang telah memanggil kita dari kegelapan, Allah yang telah menyelamatkan kita adalah Allah yang setia adanya. Ia tidak pernah berubah, kasih-Nya kepada kita tidak pernah berubah. Meskipun kadangkala kita merasa bahwa Allah itu jauh dari kita, meskipun kadangkala kita merasa bahwa Allah itu tidak setia kepada kita, pada saat kita mengalami berbagai macam pergumulan dan berbagai macam kesulitan-kesulitan hidup, kadang kita merasa bahwa Allah tidak setia menjaga kita. Tetapi itu hanyalah perasaan kita. Perasaan kita yang sudah terkontaminasi dengan dosa. Yang benarnya adalah, di saat saya dan saudara tidak setia kepada Tuhan, di saat saya dan saudara tidak lagi hidup dekat dengan Tuhan, kabar baiknya adalah Allah tetap setia kepada kita. Allah tetap setia menunggu saya dan saudara kembali kepada jalan yang benar. Kesetiaan Allah itu tidak perlu diragukan lagi. Kalau Allah telah berjanji mengasihi saya dan saudara, kalau Allah telah menyatakan kasih-Nya kepada saya dan saudara dengan menyelamatkan kita, membebaskan kita dari dosa, kesetiaan Allah bukan hanya sampai di sana. Kesetiaan Allah akan memelihara saya dan saudara sampai pada akhirnya. Ia akan menjaga kita agar kita boleh mengakhiri pertandingan dengan baik di dalam dunia ini. Ia memberikan keselamatan, dan keselamatan yang Allah berikan kepada saudara sifatnya kekal. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya dengan kita menyadari bahwa Allah kita adalah Allah yang setia,
membuat saudara semakin merindukan untuk terus bersekutu dengan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan, kesetiaan Allah, kesetiaan Tuhan yang begitu luar biasa bagi saudara. Di saat kita tidak setia, Ia tetap setia menyatakan kasih-Nya kepada saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini pembacaan firman Tuhan untuk kita saat ini. Soli Deo Gloria.